Kalau yang selama ini kita tahu ya, ketika ada problem atau cekcok dalam sebuah hubungan yang dilakukan salah satu atau keduanya biasanya hapusin foto di Instagram, kemudian saling blok satu sama lain, buang semua barang yang berhubungan sama mantannya. Pokoknya jangan sampai meninggalkan jejak dan lost kontak gitu aja karena sakit hati. Tapi di sini berbeda, berita yang masih hangat. Seorang dokter perempuan berinisial MA membakar bengkel pacarnya. Lalu kenapa dia bakar bengkel pacarnya? Ada motif apa? Ternyata motif dibaliknya mereka merencanakan pernikahan. Namun orang tua dari laki-laki ternyata tidak menyetujui pernikahan tersebut. Tidak menyetujui rencana pernikahan mereka. Padahal posisi di sini juga disebutkan seorang dokter perempuan ini sedang hamil. Polisi juga menemukan tas pack instan yang ada di mobilnya sama kantong plastik berisi bensin yang digunakan dia untuk membakar bengkel pacarnya tadi. Dan ini dilakukan ketika pada malam hari. Ada 2 orang yang selamat di sini, yaitu adik dari korban. Namun sayangnya 3 orang korban di sini tidak terselamatkan. Mereka katanya sempat berusaha untuk menyelamatkan diri, namun tidak sampai, hingga akhirnya mereka menjadi korban. Di antaranya adalah L itu sendiri, pacarnya, dan juga kedua orang tua L. Bahkan di berita juga disampaikan bahwa MA ini juga sempat ingin memastikan kondisi pacarnya yang terjebak api di dalam, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Namun ditahan sama warga karena kondisi api yang sangat-sangat besar di situ. Lalu kenapa sih sebenarnya orang kok sampai nekat seperti ini? Dulu juga sempat ya, karena sakit hati tidak kunjung dinikahi seorang perempuan sate sianida, kalau kamu masih ingat. Jadi ingat teori dari Karin Harney, di sini disebutkan ketika seseorang memiliki kecemasan, ada beberapa cara yang dia gunakan untuk mengatasi itu. Kalau orang normal disebutkan mereka bisa membagi 3 cara tersebut. Yang pertama adalah moving toward people atau mendekati orang lain untuk mengatasi kecemasannya, mungkin dengan meminta bantuan, dengan untuk pemenuhan kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Yang kedua, against toward people, yaitu dengan cara menyerang orang yang dianggap dia sebagai musuh. Kemudian yang ketiga adalah detach from people atau memisahkan diri dari orang, dia menghindarkan dirinya dari orang-orang. Yang detach from people ini contohnya misalkan dia lebih memilih untuk menarik diri dari orang karena dia takut tersakiti dan sebagainya. Yang kedua yang membuat aku ingat yaitu dalam kasus ini against toward people. Dia menyerang orang dengan membakar bengkel pacarnya itu tadi. Dan parahnya nih, kalau misalkan apinya tidak teratasi kan bisa merembet ke tetangga yang bahkan tidak ada sangkut pautnya ya. Terus kemudian di sini menewaskan 3 orang, nyawa yang berharga. Nyawa itu bukan main-main ya. Nyawa itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Dan yang dilakukan di sini kecemasan dia, posisi hamil, kemudian ketika merencanakan pernikahan tidak direstui ternyata membuat dia sakit hati. Hingga sakit hatinya ini, cara mengatasinya adalah dia dengan cara menyerang bengkel pacarnya. Entah itu ada motif untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan dan sebagainya. Rasa cemas yang dirasakan, rasa kecewa, rasa sakit yang tidak teratasi dengan baik dapat membahayakan seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan. Dia jadi tidak memikirkan dampak jangka panjang itu seperti apa, dan dalam hal ini dia bisa merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Dan bagaimana cara mengatasi kecemasan dan juga kekhawatiran, rasa sakit hati yang dirasakan apabila rasanya udah tidak bisa terbendung lagi. Ini sudah sangat kecewa, ini sudah sakit sekali, ini sudah aku gak bisa mengatasinya. Tidak semuanya harus kamu selesaikan sendiri. Kamu bisa mencari bantuan orang lain untuk membantu kamu mengatasinya, dan pastikan orang ini baik. Karena pada saat kondisi emosi yang tidak stabil, kita meminta solusi dari orang yang kurang tepat, bisa juga kita salah mengambil keputusan dan mengikuti saran yang negatif. Jadi ingat kasus sate sianida dulu, intinya barangkali dia mendapatkan referensi dari omongan temannya. Ketika dia curhat terhadap problem percintaannya, dia dapat celetukan dari temannya itu tadi buat udah racun aja. Barangkali temannya itu bercanda, hanya nyeletuk kayak gitu aja atau serius aku nggak tahu.
tapi yang dilakukan dia beneran menelan itu, menelan perkataan ini, dan kemudian beneran melakukannya. Meracuni, berencana untuk meracuni orang yang menyakiti dia meskipun akhirnya salah sasaran. Jadi sekali lagi, kalau kamu ada problem perasaan atau yang lainnya dan kamu merasa ini, aku rasa kayaknya aku sendirian gak bisa deh, aku udah gak mampu, kamu bisa cari bantuan. Pertama dengan berdoa dulu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang punya hati kita ya. Kita minta bantuan untuk gimana nih cara menyelesaikannya. Dan kita minta solusinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tuntun hati kita untuk melakukan apa. Dengan cara contoh ya tadi, mencari bantuan, kamu ketemu sama orang yang tepat, hingga akhirnya kamu mendapatkan referensi dari saran yang dia berikan. Kemudian hati kamu jadi lebih lega karena kamu habis cerita, sehingga kamu lebih bisa berpikir untuk lebih jernih lagi dalam mengatasi problem yang kamu punya. Kemudian yang kedua, kenapa pacaran itu tidak disarankan? Karena mudaratnya atau sisi negatifnya banyak sekali. Salah satunya ini, ketika seseorang sudah dimabuk cinta, terus kemudian berakibat sampai hamil dan sebagainya, ini dampaknya akan banyak negatifnya. Entah kamu laki-laki atau kamu perempuan, dalam hal ini mohon untuk dijaga dirinya. Kemudian melakukan tindakan kriminal, berencana seperti ini atas pembenaran perasaan atau dalam kondisi apapun itu tidak pernah dibenarkan. Lah dia nyakitin aku, ya aku nyakitin dia balik lah. Itu tidak pernah dibenarkan seperti itu, karena ketika menyakiti balik pun apa yang kita dapatkan dari itu? Apa yang bakal didapetin? Solusinya nggak dapet, malah tambah masalah. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita berdoa. Kita minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita pada lingkungan yang tepat, lingkungan orang-orang yang baik, dan terhindarkan dari segala perbuatan yang buruk dan dari segala keburukan. Karena Allah yang tahu ya, Allah yang tahu masa depan kita seperti apa, Allah yang tahu kehidupan kita itu harusnya seperti apa, Allah yang tahu orang ini baik atau tidaknya ketika kita tidak melihat mereka. Allah tahu apa yang kita jalani saat ini itu terbaik buat kita atau tidaknya. Sehingga berdoa itu yang pertama, kemudian kita berusaha. Jadi itu belajar dari kasus yang terjadi, dari beberapa yang aku sampaikan tadi, bahwa kecemasan, rasa sakit, dan sebagainya, kita bisa mengatasinya kok. Bukan harus kamu sendirian yang mengatasi, tapi kamu bisa cari bantuan untuk mengatasinya. Kamu bisa cari pertolongan orang yang kamu percaya, orang yang kamu pikir bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah yang kamu rasakan. Jadi ingat, jika kamu ada masalah yang kamu rasa kamu tidak mampu untuk mengatasinya sendirian, tidak semuanya harus kamu selesaikan sendirian. Kamu bisa cari bantuan di sini agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nyawa itu sangat berharga ya. Dan ketika menyesal, waktu sudah tidak bisa kembali lagi ke sebelumnya dan merevisi ulang apa yang sudah terjadi. Memang sih kita bisa memperbaiki, tapi jika kita bisa mencegah, kenapa tidak? Jadi seperti itu, semoga kamu dan aku bisa mengambil pelajaran dari kasus ini dan lebih berhati-hati lagi, entah dalam berhubungan dengan orang atau dalam pengambilan keputusan. Ketika kamu emosi, ketika kamu marah, tarik nafas dulu. 3 detik aturan mengatur amarah yang kamu rasakan, biar ketika marah itu tidak melakukan sesuatu yang bikin nyesel. Contoh ngomong kasar misalnya, contoh mukul dan sebagainya. Tarik nafas dulu, kemudian lepaskan. Tarik nafas dulu, kemudian lepaskan 3 kali. Dan jika kamu muslim, istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena jeda ini bisa membantu kamu untuk mengontrol reaksi yang akan kamu berikan dari amarah yang kamu rasakan, dari rasa sakit yang kamu rasakan. Sampai jumpa di next video. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Kita bisa belajar dari berbagai macam hal, salah satunya adalah hal ini. Coba tulis di kolom komentar, menurut kamu gimana? Menurut kamu, apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter perempuan ini benar? Atau poin apa yang bisa kamu ambil dari kasus ini, dari peristiwa ini? Gitu ya, aku pengen tahu jawaban kamu. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.